Dengarkanlah yang baik-baik. Husma sofa da'ma kadar. Ambil yang jernih, buang yang keruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, alim ulama, curi pandai, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, tak dapat saya sebut satu persatu. InsyaAllah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbal Alamin. Syababul Yaum, anak muda sekarang, Rijalul Ghad, pemimpin masa depan. Sekarang saya sedang berada di hadapan para calon-calon gubernur Sumatera Utara. Saya sedang berhadapan dengan orang-orang yang akan menjadi pemimpin negeri ini di masa akan datang. Oleh sebab itu maka pemimpin ini harus dibentuk supaya dia benar dalam 3 hal. Yang pertama, akidah. Akidah diambil dari 3 huruf. Aqadah, akad. Kenapa disebut dengan akad? Karena dia 2 tali yang disimpul diikat mati. Akidah tidak boleh macam ikat tali sepatu, terasa sempit, dilonggarkan. Kalau sudah haram maka haram, kalau sudah batil maka batil. Oleh sebab itu kalau dari mahasiswa ini dia sudah bermain-main dengan akidah, maka di masa akan datang dia lebih longgar lagi. Oleh sebab itu maka kuatkan akidah, berani berakidah Islam, berani mengatakan tidak, katakan tidak, maka dia mengatakan la ilaha illallah. Tidak kepada pokok kayu, tidak kepada batu, tidak kepada hantu, tidak kepada apapun. Maka sehari semalam dia katakan asyhadu an la ilaha illallah. Maka makna la ilaha, tidak ada ketundukan kepada makhluk, hanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kau ditawari dengan harta, kau ditawari dengan tahta, kau ditawari dengan wanita untuk menjual idealisme ini. Sejak dari sekarang, ketua BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, ketua Senat, menjadi ketua HMJ, himpunan mahasiswa jurusan. Kalau sudah tidak, maka sampai kapanpun akan tidak. Dari sekarang itu sudah nampak. Dari muda, dari sejak mahasiswa, dari sejak sekarang, maka sekarang inilah membentuk kepribadian diri. Kalau waktu anak muda saja sudah menjual idealisme, apalagi di masa akan datang. Maka dari sekarang ini tanamkanlah. Kalian jadi ketua ormas silakan, mau menjadi ketua ikatan silakan. Itu semua akan membentuk. Kalau dari muda kalian sudah terbiasa jadi ketua, maka insya Allah di masa akan datang akan lahirlah ketua-ketua partai di antara kalian, insya Allah. Sikit yang bilang amin, menunjukkan tak ada yang menunjukkan. Tak ada, saya paksa harus kuat. Menunjukkan kalian tak berminat dengan partai, itu artinya. Maka kita mau dia menjadi ketua partai, amin, terserah nak mau jadi apa juga. Kita bisa memperbaiki kalau punya keyakinan yang kuat. Naik pesawat, orang yang beriman berdoa dia kepada Allah, bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Habis itu dia pun tenang dalam pesawat. Mau pesawat ini meledak, meledaklah. Aku akan mati syahid. Tak ada yang dicemaskannya.
Kata kawan yang sebelah, kau tadi komat kamit kenapa? Aku berdoa kepada Allah. Apa itu Tuhan? Bullshit. Ngomong kosong itu Tuhan, kata dia. Tak ada Tuhan itu. Tapi ketika pesawat sudah mulai di tengah perjalanan, tiba-tiba masuk ke dalam awan hampa udara, tiba-tiba turun pesawat itu. Wush. Ketika dia turun, apa kata kawan yang mengatakan Tuhan tak ada, bullshit, omong kosong? Ketika pesawat turun, disitulah dia berkata, oh my God, menunjukkan orang yang mengatakan tak ada Tuhan itu malah dialah yang paling kuat berkata, oh my God. My God artinya oh Tuhan, bahasa kitanya Tuhan. Tapi kita tidak diajarkan tentang itu. Kita diajarkan ketika masih tenang kau sudah bersandar kepada Allah. Jangan menunggu sempit, kakimu naik ke atas pesawat, kau sudah mengingat Allah. Maka ketika sedang sempit pun Allah mengingat engkau. Kenali Allah saat kau lapang, maka dia mengenali engkau saat kau sempit. Saat anak muda ini kau sudah mendekatkan diri pada Allah, nanti jadi kepala rumah tangga, ketua RT, ketua RW, kepala desa, lurah, camat, wali kota, bupati, gubernur, presiden, maka kau akan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kampus dan jadwal terakhir ceramah saya. Kalau kemarin di Masjid Al-Jihad ramai, campur aduk orang tua, bapak-bapak, ibu-ibu. Tapi ini kampus Universitas Negeri Medan. Dalam bayangan saya, ini anak-anak muda kan capek dari kampus. Jangan-jangan sore mereka sudah menghibur diri, nyanyi karaoke agak 2-3 lagu. Ini paling-paling pengajian tersepi yang terakhir ini. Tapi ternyata saya suuzon di kampus mahasiswa malah justru ini pula yang paling padat dan paling padat. Sampai saya bingung, ini nanti gimana sholat asarnya kalau begini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, adik-adikku anak muda, apa yang membuat kalian datang ke masjid ini adalah keyakinan bahwa ini rumah Allah, wa annal masajida lillah, ini masjid rumah Allah. Sengaja dituliskan kaligrafi di pintu keluar ke belakang, innama ya'muru masajidallah, yang memakmurkan masjid rumah Allah. Siapa dia? 5 sifatnya. Man amana billah, percaya kepada Allah, wal yaumil akhir, hari kiamat, wa aqamas salat, menegakkan salat, wa ataz zakah, membayar zakat, wa lam yakhsha illallah, dia tak takut kepada apapun, dia hanya takut kepada Allah. Mik ini rupanya tak bisa kuat, asal kuat suara hilang dia. Ya. Ini memang di setel penceramah cocok datang dari Jawa Barat. Jamaah sehat. Baik. Saya sangka Sumatera Utara, rupanya mic-nya dari Bandung. Walam ya. Walam yakhsha illallah. Betul. Medan. Dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikasihlah pula yang lebih kecil lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa maknanya? Sengaja kaligrafi itu dituliskan di pintu keluar supaya orang keluar dari masjid ini, itulah yang ditengoknya. Kalau masuk ke dalam masjid, orang ingat Allah. Dan ketika keluar dari masjid, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, aku akan ke kelas, aku akan ke lokal. Mesti kau ingat bahwa engkau adalah orang yang mengagumkan masjid Allah. Sifatmu ada 5: beriman kepada Allah, percaya pada hari kiamat, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun. Karena kalau kau takut kepada selain Allah, lebih baik kau mati sekarang. Tak ada gunanya kau lama-lama hidup jadi sampah aja. Nanti takut kepada ini. Belum lagi nikah, takut kepada pacar.
Belum lagi apa-apa. Abang jemput adik ya. Gimana kau mau menjadi pemimpin masa depan? Sudah takut kepada manusia, belum dia jadi binimu. Maka yang sudah hijrah-hijrah ini tak ada pacar-pacar. Tak ada. Kalau masih pacar-pacar juga lagi, bagus tak usah kalian ke masjid. Pergi rumah dia saja. Ini rumah Allah. Berani mengatakan diri hamba Allah, bukan hamba manusia, tapi mengatakan aku adalah hamba Allah. Makanya nama yang paling baik adalah nama yang menghambakan diri kepada Allah. Inni abdullah, kata Nabi Isa alaihissalam. Aku ini hamba Allah. Sedangkan Nabi Muhammad disebut Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Di situ disebut dikatakan asra bi 'abdihi, hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Isa bukan anak Tuhan, bukan bagian Tuhan, tapi dia adalah hamba Allah. Muhammad bukan bagian Tuhan, bukan anak Tuhan, bukan wujud Tuhan, tapi dia adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Semua kita ini hamba Allah. Nanti kalian ditempatkan di Papua, Papua bumi Allah, orang Papua hamba Allah. Ditempatkan kalian di Sulawesi, Palu, di Sulawesi, di Kalimantan, jangan pernah cemas. Alumni UNEMEN di bumi, bumi Allah. Yang kau jumpai hamba Allah, maka tak ada rasa takut, tak ada rasa cemas sekalipun. Saya akan datang ke Medan, Medan milik Allah, bumi, bumi Allah. Yang saya hadapi semuanya hamba-hamba Allah. Yang di bawah, yang di atas, yang di dalam, yang di luar, semuanya hamba Allah. Apa dicemaskan? Orang yang meyakini dirinya hamba Allah, maka tidak ada rasa takut dalam hatinya. La khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tak ada rasa takut, tak ada rasa sedih. Makanya Ain Al-Qarni menulis buku La Tahzan, jangan kau sedih. Yang paling mengerikan hidup ini adalah ketika takut kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Takut kepada manusia, takut kepada atasan. Kita hanya takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada rasa cemas dalam hatimu, maka kau teriakkan Allahu Akbar. Hilangkan rasa takut itu. Datang setan berbisik, nanti kau akan begini, nanti kau akan begini, nanti kau akan begini, nanti kau akan begini. Maka kau dengarkan suara takbir berkumandang. Ketika itu pergilah hantu, setan, jebalang tanah, suster ngesot, Dracula, jin, segala macam, hancur semuanya. Maka kau katakan, kau teriakkan Allahu Akbar. Makanya yang azan-azan itu adalah anak-anak muda, anak-anak muda dari UNIMED, Universitas Negeri Medan, bukan Universitas Islam, bukan IAIN, bukan UIN, bukan UISU. Kalau mereka menyuarakan Islam biasa, tak ada yang luar biasa, karena memang mereka adalah bawa Universitas Islam. Tapi ini bukan Universitas Islam, tidak bawa-bawa Islam, tapi nilai-nilai Islam ada dalam diri mereka. Lebih baik botol minyak babi tapi isinya kecap daripada botol kecap isinya minyak babi. Yang paling mantap botolnya botol kecap, isinya kecap. Tak nyambung saya Pak Ustaz, minum. Karena orang kalau tak minum dehidrasi, kurang cairan, payah aja konek, apalagi tak ada paket. Oleh sebab itu maka ini anak-anak muda yang luar biasa, laki-laki, di atas ini rupanya perempuan semua. Oh, di luar perempuan. Dalam Islam tak ada beda laki-laki perempuan. Siapapun dia, kalau dia hamba Allah, maka dia akan masuk surga. Nabi Muhammad SAW masuk surga, ditengoknya menoleh ke belakang, ditengoknya perempuan. Yang masuk surga di belakang Nabi ternyata perempuan. Siapa dia? Orang yang menyantuni anak yatim. Maka perempuan tak pernah berkecil hati. Tanamkan akidah dalam dirimu bahwa kau hidup di atas dunia, maka kau menyembah Allah, berani mengatakan tidak. Tak ada Lata, tak ada Uzza, tak ada Manat, tak ada Hubal, tak ada Jibti, tak ada Tahut, tak ada Naham,
semata. La mawjuda, tidak ada sebenar-benar wujud kecuali Allah. Kita ini hanya bayang-bayang semata. Bayang-bayang akan hilang dan sirna, tapi ada Dia yang tak pernah mati. Siapa Dia? Namanya siapa? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Apakah dia lupa? Apakah dia mengantuk? Apakah dia stres? La ta'khudhuhu sinatun. Bagaimana kekuasaan Dia? Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Apakah ada yang bisa menolong kalau Dia tak mau menolong? Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Apa Dia tahu perbuatan aku? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Kuasa Dia, wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh. Apakah berat Dia mengatur alam semesta? Pokok-pokok kayu, di dalam pokok kayu ada anai-anai, di atas pokok kayu ada sarang semut, daun-daun jatuh. Beratkah Dia mengatur alam? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh wa la yaquduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Tanamkan itu. Sebelum kalian berangkat ke kampus pagi, langkahkan kaki, bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Yang pakai motor baca ayat kursi, Allahu la ilaha illallah, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu samawati wal ardh. Bring pencet bapis. Mana sim? Allahu la ilaha illallah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna. Begilah kata dia. Tentu tidak, ditanyanya juga surat-surat mana. Jangan kalian salah pakai. Dianggapnya kalau sudah baca ayat kursi, surat-surat kendaraan tak perlu diurus. Ini batil. Tetap dunia ini kita ikut aturan pemerintah. Karena kita selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kalau sudah membaca ayat kursi bukan mantra, syariat Islam tetap diamalkan. Ini baca ayat kursi rajin, sholat subuh jam 7.30. Ini anak-anak muda ini begadang sampai jam 1, jam 2 malam, bercerita agama, diskusi masalah kunut subuh. Berkelailah antara anak muda Perti, Persis, Al-Wasbiyah, NU, kata yang kaum tua, Al-Wasbiyah, NU, Perti. Apa kata mereka? Sholat subuh harus pakai kunut, mazhab Syafi'i. Datang kaum muda, Muhammadiyah, Persis, Irsyad, tak ada itu kunut. Akhirnya berdebatlah ormas-ormas Islam yang muda-muda ini mengasalah kunut subuh sampai jam 3 malam berdebat masalah kunut subuh. Besok dua-duanya tak sembahyang subuh. Tidak betul. Oleh sebab itu akidah ini mesti kalian luruskan. Pokok pangkal dalam agama adalah akidah. Kenapa orang korupsi? Karena mau bangun rumah baru besar, karena mau beli mobil mewah, karena mau nikah, karena mau itu ini. Betul. Tapi masalahnya adalah akidah. Pertama, dia tak yakin rezekinya dijamin Allah. Yang kedua, dia tak meyakini bahwa ketika dia membuat markup, KKN, nepotisme, korupsi, saat itu dia sedang berada di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya anak-anak muda yang banyak puasa sunat. Tadi sebelum kemari kami di sekolah Sofiatul Amaliyah. Saya dengan Bapak pimpinan makan. Pak Kapolsek, ayo makan. Tak mau Pak Polisi makan. Kenapa? Sedang puasa. Bayangkan itu, Kapolsek puasa. Ini baru jadi hansip, dah tak mau puasa. Mohon maaf Pak Hansip, dan sakit hati. Orang yang puasa pasti dia takut kepada Allah. Puasa itu sebenarnya menanamkan akidah bahwa engkau sedang diawasi Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk dalam kamar mandi, kunci tutup rapat pintu kamar mandi. Tengok kiri kanan, kamera CCTV tak ada. Orang tak tahu. Ambil air agak seteguk, minum. Ada orang tahu? Jangankan seteguk,
kepala kau masukkan ke dalam bak. Minum setengah bak. Ada orang tahu. Sebelum keluar, keringkan bibir. Setelah kering, miringkan ke bawah. Buat gaya-gaya macam mau mampus. Mana ada orang tahu? Tapi saat itu kau sedang membohongi dirimu sendiri. Makanya dalam seminggu jangan sampai kau tinggalkan puasa Senin, Kamis. Kenapa puasa hari Senin? Dzaka yauma wulidtu, hari Senin aku lahir. Wa yauma bu'istu, hari Senin aku dibangkitkan. Wa anzalu alayya, hari Senin wahyu diturunkan kepada aku. Maka anak-anak muda puasa hari Senin. Kenapa Ustaz tak sebut orang tua? Orang tua tak bisa lagi puasa karena sudah kena penyakit diabetes mellitus. Kalau tak masuk gula menggeletar. Kalau mau beribadah waktu muda, inilah banyak orang. Kau kenapa tak beribadah? Nantilah udah agak-agak tua pensiun baru beribadah. Tak akan. Maka akidah ditanamkan dengan puasa. Datang kawan ngajak makan, friend, ayo kita makan. Sorry, aku sedang puasa. Ayolah, aku yang bayar. Nah, kalau gitu aku batal. Apapun yang terjadi, aku puasa. Siapapun yang mengajak, siapapun yang menawari makan, aku tak akan makan sampai ku dengar kumandang azan maghrib, barulah aku makan. Dia pun pulang kos-kosan, dia pun tidur. Datang kawan, dihidupkannya HP Samsung azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahumma lakas summa. Alhamdulillah. Rupanya dikerjai kawan. Tengok jam dinding sudah 6.30. Keluar kamar, buka konten, masih jam 4.02. Dan bohongi aku. Maka saat itu puasanya dilanjutkannya karena dia tidak menyengaja, karena dia tidak ada niat. Dia sedang ditipu orang sampai hati kalian menipu aku. Yang menipu tertawa-tawa. Orang yang berbuat dosa di dunia dalam keadaan ketawa, maka di akhirat akan masuk neraka dalam keadaan menangis. Yang sekarang tertawa pacaran di karaoke, yang tertawa pesta narkoba, yang tertawa mengejek kawan karena pakai cadar, yang tertawa karena mentertawakan kawannya salat, nanti akan masuk neraka dalam keadaan menangis, melelehkan air mata. Tapi saat itu penyesalan tak lagi bermakna. Apalagi mahasiswa, bagus banyak-banyak puasa sunat, paling tidak manfaatnya dua. Yang pertama, menurunkan libido seksual, seks, makanan. Yang kedua, menabung. Kalau dia puasa Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis 8 hari, maka bisa menyimpan duit 2 kali 8, 160.000 paling tidak. Itu kalau makanannya murah, nasi bungkus 10.000 kayak kuah telur. Tapi kalau dia makan, maka libido seksualnya naik, nafsunya naik. Tapi kalau dia puasa, insya Allah nafsu ada, tenaga ada. Duduk pegang. Datang kawan, friend, tengok cantik juga cewek, tak nampak lagi. Kau ambillah semua, aku dah lenyap dunia ni semua. Tak nampak lagi. Rata aja di dunia ini nampak. Oleh sebab itu maka ini akidah, inilah yang akan kita bawa mati. Itulah yang dibisikkan ayah kita waktu kita lahir ke dunia dulu. Saya selesai tausiah sampai azan asar. Jam berapa azan? Jam 3.30. Habis azan asar, saya mohon izin, saya sudah sholat asar duluan. Kenapa Ustaz sholat asar duluan? Jamak takdim. Asar ditarik, Habis sholat asar saya akan menuju Kuala Namu langsung ke Jakarta. Jakarta sampai hari Ahad sore baru pulang ke Pekanbaru. Ini ceramah yang keempat. Subuh tadi di Binjai, habis itu tempat tahfiz Quran Garuda, habis itu tadi Sofiatul Amaliyah. Ini yang keempat. Sebenarnya volume suara udah habis ini. Tapi menengok anak-anak muda ini bangkit semangat.
Rupanya kalau ceramah di tengah anak muda, bangkit kita. Coba kalau yang di hadapan saya orang tua, tentu judulnya tak ini. Adapun pengajian kita bagaimana menghadapi sakaratul maut. Maka tanamkan akidah, buatkan keyakinan, tidak ada teman lain. Maka kalian tetap berjamaah. Yang ikut pengajian ada kelompok namanya. Ini yang mengundang saya selama 2 hari ini. Nama kelompok kajiannya apa namanya? Sedekah bareng. Sedekah bareng tulisannya. Sedekah bareng artinya sama-sama bersedekah. Ada pula satu komunitas namanya ngaji bareng. Ada pula Ustadz Felix Siau buat namanya Yuk Ngaji. Ada pula semalam saya dengar jomblo bareng. Untuk menjaga jombloan jomblowati karena takut diejek orang. Kadang orang ini akidahnya sudah kuat, tapi karena satu mengejek goyang. Kau udah punya pacar? Belum. Hari ini gak punya pacar. Apa kata dunia? Mulai down dia. Akhirnya mulai cari-cari. Nah, jadi maka coba kalian buat komunitas. Buat komunitas. Apa nama komunitasnya? Geng motor. Geng motor ini dosa nih bawah. Geng motor syariah. Anak-anak muda. Suaranya sama dengan yang konvensional. Menggelegar juga knalpotnya.